Ipar adalah maut. Film ini tuh bercerita tentang perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi antara keluarga itu sendiri. Secara garis besar, film ini berkisah tentang problematika dalam keluarga. Nah, film ini tuh berkisah tentang perselingkuhan. Perselingkuhan apa sih sebenarnya yang terjadi? Perselingkuhan di sini yang terjadi karena tinggalnya dalam satu rumah. Tapi ya, kalau boleh dibilang jujur, pikiran gue tuh kemana-mana tahu sebenarnya gitu ketika nonton film ini. Kok bukan masalah kayak problematikanya ya, tapi lebih ke arah, ya film tanda kutip lah ya, gitu. Boleh dibilang apa yang ada di kepala gue tuh kayak film ini tuh berkisah tentang ya alur-alur di film bokep sih sebenarnya gitu. Nggak tahu gue mikirnya kayak ke sana gitu. Gue nggak tahu apakah orang berpikir hal yang sama kayak gue atau enggak, cuman gue berpikirnya kayak gitu. Film-film jorok lah. Nah, film ini kan sebenarnya udah ketebak banget ya, dari judulnya aja kita udah bisa ngedebak gitu. Tapi menarik nggak sih sebenarnya menurut kalian menonton film dengan alur yang udah ketebak? Nah, menurut gua ini adalah salah satu film yang walaupun alurnya udah ketebak tapi cukup menarik. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, dan kakak ipar yang baik. Nah, film ini kan sebenarnya bercerita tentang proses gimana orang itu berselingkuh. Tapi yang paling menarik adalah euforia ketika orang menonton. Gua udah lama banget, ataupun kayaknya gua nggak pernah deh ngelihat orang nonton yang ternyata satu bioskop itu berteriak. Karena hal tersebut, akhirnya buat gue pribadi, gue cukup appreciate terhadap Hanung. Hanung gimana cara nge-build atau nge-develop beberapa karakter ini menjadi karakter yang benar-benar utuh. Film itu kan sebenarnya diciptain untuk gimana caranya mendekatkan diri penonton terhadap filmnya. Nah, film ini menurut gue berhasil banget. Dan Hanung menurut gue berhasil untuk nge-develop itu menjadi respon yang berbeda-beda terhadap orang-orang yang menonton. Menurut gua Hanung cukup berhasil dalam film ini. Film ini sebenarnya buat gue pribadi alurnya sebenarnya cukup panjang secara durasi. Dan dalam membangun konfliknya pun juga cukup lama. Kurang lebih hampir 1 jam kita menonton baru terasa konflik akan muncul. Tapi apakah itu tidak menarik? Melainkan, film ini menggambarkan sesuatu hal yang menarik karena hal tersebut. Karena apa? Karena kita akan digambarkan tentang situasi yang cukup bisa jadi bahan pembelajaran proses perselingkuhan itu. Bukan belajar tentang cara berselingkuh ya, tapi gerak-gerik pasangan ketika berselingkuh. Nah, yang paling menarik pada film ini sebenarnya adalah sebuah proses di mana perselingkuhan itu terjadi. Alurnya memang dibikin pelan dari awal gitu. Tapi pelan-pelan itu yang akhirnya mengakibatkan kekesalan terhadap penonton sendiri. Buat gua, keputusan untuk nggak serba buru-buru memunculkan konflik utama malah jadi keputusan yang tepat. Nah, boleh dibilang penggambaran karakter pada film ini cukup baik. Nisa adalah perempuan yang apa adanya dan memiliki sifat penyabar. Aris yang di awal digambarkan sebagai sosok suami idaman boleh dibilang soleh, yang akhirnya kalah juga sama hawa nafsu. Sedangkan Rani bukanlah sosok antagonis, melainkan perempuan yang manja dan polos. Seolah-olah segan tapi mau, itu adalah Rani. Mas Aris, aku tuh Seiring berjalannya waktu, boleh dibilang karakter Aris dan Rani ini adalah karakter yang manipulatif atau red flag. Karena mereka ini seperti bisa memanipulasi suatu keadaan. Mbak curiga masmu selingkuh. Film ini cukup berhasil dalam memainkan kedua karakter ini. Dan juga cukup berhasil memainkan kondisi di dalam bioskop. Itu jadi daya tarik pada film ini, menurut gua ya. Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Gini balasan kamu. Yang pengen gue gambarin di film ini juga, karakter Asri Welas. Nggak tahu gimana ceritanya, Asri Welas ini sebenarnya menurut gue ya, nggak pernah punya peran yang terlalu banyak. Tapi peran-peran yang dia ciptain dalam sebuah film, biasanya itu memberikan sebuah energi baru gitu. Contohnya di film ini. Di film ini tuh kayak adanya Asri Welas itu memberikan sebuah tensi berbeda ketika drama-drama keluarganya terjadi. Asri Welas ini selalu cukup berhasil memberikan sebuah warna dalam sebuah film. Walaupun adegannya nggak terlalu banyak. Adegan-adegan yang ngebikin kita sebel gitu. Tapi ketika adanya karakter Asri Welas, gue nggak tahu gimana ceritanya, Asri Welas ini cukup berhasil menghidupkan sebuah film walaupun memang dia nggak pernah menjadi karakter utama dalam sebuah film ya gitu. Ibu pesen cuma satu sama kamu. Ojo aneh-aneh di rumah Mbak.
Secara keseluruhan film ini sangat menyenangkan menurut gua, tapi juga ada kekurangannya. Alur drama dan konflik yang udah dibangun dari awal sampai menuju akhir Itu menurut gua nggak ditutup dengan konklusi ataupun ending yang pas. Kurang oke aja tuh menurut gua endingnya gitu. Walaupun memang kita udah tahu ya alurnya tuh pasti bakalan ketahuan di endingnya gitu. Tapi menurut gua endingnya tuh nggak dapet secara gongnya tuh kurang gitu. Walaupun memang film ini alurnya ketebak, tapi nggak ada salahnya kalian untuk menonton film ini. Menurut gua ini film cukup menghibur, cukup membuat kontemplasi terhadap diri. Nah, bagi kalian yang pernah merasakan hal-hal seperti ini adalah momen di mana kalian bisa menertawakan diri kalian sendiri. Karena momen yang udah terjadi itu jadi momen yang lucu aja gitu. Jadi nggak perlulah kalian menganggap bahwa ini kejadian tuh memalukan, tapi coba mulai untuk menertawakan hal tersebut. Menurut gua seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kalian juga untuk menonton film ini, karena film ini cukup menarik. Sebab Yonis, badai yang paling berbahaya itu justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, gak cuma jahat, Mas.